Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah hampir menjelang sore, bukan siang lagi tapi sore. Tetap semangat ya Bu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, karena masih semangat, jadi dikasih materi lagi. Oke. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang program percepatan penurunan stunting melalui HI di satuan pendidikan. Baik, ya, kita kenalan dulu ya Bu ya. Oke, nama saya Bu Herliana, biasa dipanggil Bu Lina, lahirnya Balikpapan 20 Juni 1968. Tua ya Bu berarti ya? Masih muda. Oh, ya, oke. Pendidikan di Universitas Terbuka, jurusan S1 PAUD. Saat ini jabatan saya kepala sekolah. Nomor HP itu, Ibu ada yang menghubungi saya silakan. Kemudian saya juga asalnya dari TKKRI Penasaran 1. Ya. Nah, Ibu sudah kenal saya, maka saya mau kenalan sama ibu-ibu. Masih ingat lagunya kemarin? Masih ya? Halo. Oke? Berdiri dulu sudah. Daripada duduk lama-lama capek Bu. Ya. Sekarang ada pada pantas. Ya, oke. Masih ingat kan Bu? Hello, siapa namamu? Siap ya Bu ya? Yang sebelah kanan dulu, sebelah kanan. 1, 2, 3. Hello, siapa namamu? Hello, namaku Rama. Oke, sekarang berbalik. Yang sebelah kiri yang nanya, yang jawab sebelah kanan. 1, 2, 3. Hello, siapa namamu? Hello, namaku Dina. Iya, betul. Ya, ini ada sebagainya lagi. Lagunya gini. Tiki tiki bam bam, Tiki tiki bum, tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, bam bam bum bum, tiki tiki bam bam bum. pakai gaya ya Bu ya. Oke, sip. Ayo. Gaya gini. Tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, bam bam bum bum, tiki tiki bam bam bum. Siap ya? Oke, bisa. 1, 2, 3. tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, tiki tiki bam bam, tiki tiki bum, bam bam bum bum, tiki tiki bam bam bum. Ya, bisa Bu? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke? Nah, ini tuh tujuan pembelajarannya. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya peserta memahami peran satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan PAUD HI yang menyeluruh untuk program percepatan penurunan stunting bagi anak usia dini. Nah, kemudian ada juga tujuan khususnya. Peserta dapat memahami keterhubungan layanan PAUD HI dengan program percepatan penurunan stunting yang terjadi di satuan PAUD. Peserta mampu menganalisa indikator kebutuhan esensial anak usia dini sebagai gambaran layanan PAUD HI, satuan pendidikan, dan relevansi terhadap percepatan penurunan stunting. Oke, nah Bu, apa yang Anda ketahui tentang program percepatan penurunan stunting dan PAUD HI? Oke, silakan tugas perorangan tuliskan satu saja. Apa?
yang Anda ketahui tentang program percepatan penurunan stunting dan PAUD HI. Apa itu PAUD HI? Silakan, satu saja jawabannya. Tidak usah ditempel ya Bu, taruh aja di depan, nanti Bu baca satu-satu. 1 menit cukup? Tadi kita sudah belajar materi 1, 2, dan 3 tentang stunting kan Bu? Ya. Ini programnya, apa yang akan dilaksanakan. Kemudian terkait dengan PAUD HI, apa ya gitu. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh duluan. Ada? Masih belum selesai? Oke, kita tambah lagi. Angkat tangan Bu, kalau ada yang sudah selesai. Gak apa-apa, silakan. Namanya jangan lupa ya. Sudah? Oke. Sambil kerjakan, kita kasih kesempatan temannya yang duluan selesai. Silakan. Terima kasih Bu, saya Menuk dari PAUD PKBM Margo Mulia. Yang saya ketahui tentang program percepatan penurunan stunting dan PAUD HI adalah pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini yang meliputi pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang sudah selesai? Angkat tangan Bu, nggak apa-apa nanti. Di sini kita tidak menyalahkan ya Bu ya, masing-masing punya pendapat. Ada yang sudah selesai? Namanya sudah tulis ya Bu ya? Oke, nanti saya minta kumpulkan. Ada yang sudah selesai? Baik. Silakan Ibu. Ya, saya bisa percepatan penurunan stunting dengan memperhatikan nutrisi yang cukup dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan anak. PAUD HI adalah upaya penanganan anak usia dini secara menyeluruh mencakupi gizi, kesehatan, pendidikan. Terima kasih. Bu siapa namanya? Bisa. Oke. Ada lagi? Yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai boleh Bu ditempel. Tempel saja di sini nanti. Belakang sudah ada? Oh, sabarnya banyak Bu. Sedikit aja. Ada? Belakang belum ya? Belah sini? Sudah selesai? Oke? Sudah selesai Bu? Ya, oke. Bu Siti sudah? Oke, silakan dulu dibacakan Bu Siti. Sama kayak itu. Oh iya sudah. Oke, sama. Nggak masalah. Silakan Bu Heni. Upaya pencegahan dan penanganan stunting perlu dimulai sejak pranikah. PAUD HI dapat menjadi simpul layanan kesehatan dan gizi. Ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Ada yang belum? Silakan ditempel saja. Tadi jawabannya program stunting adalah ini apa nih? Memperhatikan nutrisi yang cukup. Tadi sudah dibahas di materi yang sebelumnya. Tempel di sini saja, ini mungkin karena terbalik, jadi tidak terlalu lengket. Ya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya.
lanjut ya. Nah itu Bu, tadi sudah dibahas belum stunting? Sudah. Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Kemudian apa Bu? Terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang mengalami stunting akan memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibanding dengan standar usianya, yang dapat berdampak negatif pada masalah kesehatannya jangka panjang, termasuk resiko penyakit kronis, masalah perkembangan otak, sosial, dan ekonomi. Nah, ini Bu, apa itu pengertian percepatan penurunan stunting? Ya, setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang akan dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multi sektor di pusat, daerah, desa, kalau kayak kita kabupaten, gitu ya, kelurahan, ya. Nah itu sudah ada peraturan presidennya Bu, sudah ada dikeluarkan, ya, nomor 72 tahun 2021 pasal 1. Apa itu intervensi spesifik? Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Contohnya seperti apa Bu? Penyebab terjadinya, mengatasi penyebab terjadinya secara langsung terjadinya stunting. Bentuknya seperti apa Bu kalau spesifik itu? Spesifik itu berarti lebih apa Bu? Khusus ya, spesifik. Khusus ya. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti apa? Ada yang bisa bantu saya? Ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian intervensi sensitif, kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab secara tidak langsung terjadinya stunting. Kemudian sasaran percepatan penurunan stunting itu remaja, kemudian calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian anak 0 sampai 59 bulan, itu berarti kurang lebih 5 tahun ya. Nah, ibu. Nah, itu tadi mengenai program percepatan penurunan stunting. Kemudian kita kaitkan dengan konsep PAUD HI. Pendidikan, bukan pendidikan Bu, salah ya. Pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah pendekatan yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan nutrisi untuk mendukung perkembangan anak usia dini, bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, mendidik, serta memenuhi kebutuhan dasar anak yang sangat penting bagi pertumbuhannya yang optimal. Ya, jadi PAUD HI itu pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, implementasinya di program PAUD apa Bu? Ini melakukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Program ini mencakup pelatihan bagi pendidik, penyediaan bahan ajar yang sesuai, serta penyediaan makanan sehat dan bergizi di lingkungan PAUD. Nah, Ibu, 4 elemen dalam PAUD berkualitas. Kualitas layanan proses pembelajaran. Pasti terkait dengan apa Bu? Proses pembelajarannya. Kemudian kualitas layanan pengelolaan satuan. Tentunya terkait dengan kemitraan dengan orang tua, mendukung pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan. Kemudian ada kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Nah, kepemimpinan ini jelas kepala sekolah. Kemudian pengelolaan sumber daya, itu sumber daya itu apa Bu? Gurunya,
sumber daya. Nah, mendukung pemenuhan layanan esensial di luar pendidikan. Nah, sekarang tuh Bu, kita itu tugasnya bukan hanya mengajar, ya kan? Bukan hanya mendidik, tetapi ada juga yang harus kita perhatikan dari anak-anak didik kita, yaitu Bu, kesehatan. Nah, apakah Ibu sudah melaksanakan misalnya setiap hari apa, seminggu sekali periksa kuku? Nah, saya yakin dulu pun sudah kita laksanakan. Dari zaman saya sekolah itu Bu, sudah ada itu periksa kuku, itu sudah ada dan sudah dilaksanakan. Kemudian sikat gigi habis makan, sudah dilaksanakan nggak dulu-dulu Bu? Sudah. Hanya saja mungkin belum terapa Bu? Dokumentasinya dengan baik, ya kan? Iya. Karena sekarang tuh semua kegiatan yang kita lakukan harus ada apa ya Bu? Dokumentasinya. Kita bisa bilang, oh hari ini saya jalan-jalan kemana, tapi ada buktinya nggak Bu? Nggak ada fotonya, kan paling bohong, gitu kan Bu? Nah tuh, semuanya sudah kita laksanakan. Pemberian makanan tambahan dulu pun sudah, walaupun mungkin sebulan sekali, ya. Kemudian perlindungan ini siapa Bu yang melakukan perlindungan Bu kalau di sekolah? Gurunya. Kemudian pengasuhan, kesejahteraan. Nah, perlindungan ini Bu, pengasuhan, kesejahteraan yang tadinya kita tidak terlalu apa ya Bu ya lakukan, ya. Ternyata itu sekarang jadi harus didokumentasikan. Padahal sudah kita lakukan kan Bu. Kalau anak-anak main, kita tungguin nggak Bu? Tungguin. Kita jagain nggak Bu? Jagain. Nah, sudah Bu. Cuma tidak terdokumentasi dengan baik. Karena dulu memang kita nggak punya HP kan Bu, yang jepret sana, jepret sini. Ya. Kemudian kemitraan dengan orang tua. Dulu sudah dilakukan nggak Bu? Sudah. Kalau di TK sini dulu saya masih sekolah, masalah pemberian makan anak, itu diserahkan ke orang tua, walaupun sebulan sekali. Jadi bergantian orang tua itu. Misalnya ada 10 orang tua, bulan depan lagi 10 orang tua gitu. Sudah dilaksanakan dengan kemitraan. Cuma tidak terlalu apa ya, dilibatkan gitu ya. Kalau sekarang kan semua dilibatkan Bu, ya kan? Begitu ada kegiatan kita anak-anak keluar, orang tuanya ikut. Kalau dulu saya kemana, ibu saya di rumah gitu. Terus kegiatan komit ke sekolah dan lain-lain. Karena memang kemitraan dengan orang tua itu perlu Bu. Kita undang orang tua yang psikolog, kita jadikan narasumber. Kemudian mungkin dokter kita bisa jadikan narasumber gitu ya. Oke. Nah, Bu, sekarang tugas kelompok. Tugas kelompok ini ada 4 kelompok ya. Bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas. Kemarin kebetulan saya menyampaikan materi tentang cara belajar anak usia dini. Ya. Kemudian sebutkan 2 contoh kemitraan dengan orang tua. Sudah? Satuan pendidikan Ibu sudah melaksanakannya? Ya. Kemudian sebutkan 2 contoh kegiatan dukungan pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan. Contohnya seperti apa Bu? Ya, silakan. Ada yang ngomong. 10 menit cukup? Apa 5 menit cukup? 2 menit. Ini ada kertas Bu. Ibu tulis saja di kertas putih ini. Ya, jangan lupa nama kelompoknya. Ya, silakan Ibu.
Nomor 1 itu bagaimanakah proses pembelajaran yang berkualitas. Kemarin sudah kita bahas, kita mengingatkan lagi. Sebutkan 2 contoh kemitraan yang ibu lakukan di satuan pendidikan. Kemudian sebutkan 2 contoh kegiatan dukungan pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan. Yang nomor 2 itu boleh contoh kegiatannya ya Bu ya. Apa yang sudah dilakukan di satuan PAUD. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oh, satu. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Boleh? Saya dibacakan? Ya, aman, selesai? Sudah? Oke. Sambil mengerjakan kita dengar teman yang membacakan ya. Silakan, Ibu Dini. Yang pertama, untuk pembelajaran efektif, efisien, dan menyenangkan bagi peserta didik yang melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar Bu. Yang kedua, mengadakan pertemuan rutin orang tua dan guru. Yang ketiga, sampai menyampaikan laporan perkembangan anak. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas sanitasi. Sanitasi, penerapan pemberian perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Oke, terima kasih Bu Dini. Tepuk tangan buat Bu Dini. Ada yang sudah selesai lagi? Oke, Bu Nisa silakan.
berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas itu pembelajaran yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berpusat pada anak dengan lingkungan belajar yang aman serta pembelajaran yang aktif seperti anak yang aktif bermain dan berdiskusi. Lalu untuk nomor 2 contoh kemitraan dengan orang tua. Yang pertama, parenting tentang pemberian makanan tambahan di sekolah yang melibatkan orang tua. Contohnya seminggu sekali orang tua membawakan makanan sehat dari rumah untuk semua anak. Yang kedua, penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu untuk nomor 3, 2 contoh kegiatan hubungan pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan. Contohnya yaitu kunjungan ke kebun binatang, lalu kunjungan ke pemadam kebakaran. Ya, fasilitas umum. Oke. Ada yang belum selesai? Oh, Bu Siti, silakan Bu Siti. Itu saja yang baca. Ya, nomor 1 dari kelompok STLR, pembelajaran yang berkualitas dengan cara belajar sambil bermain. Belajar secara langsung, contohnya dengan melihat dan mengamati berbagai macam hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar dan yang ada di lingkungan yang menyenangkan dan bisa dapat bersosialisasi. Nomor 2, contoh kemitraan dengan orang tua. Pertama, dengan mengadakan makanan tambahan, berkolaborasi bersama orang tua untuk menyajikan makanan yang sehat untuk anak. Yang kedua, mengadakan outing school bersama orang tua. Untuk yang ketiga, soal nomor 3, 2 contoh kegiatan dukungan pemenuhan layanan esensial AUD, pemenuhan kebutuhan kesehatan gizi, perlindungan dan kesejahteraan, pemeriksaan kesehatan rutin seperti imunisasi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Yang terakhir, silakan dibacakan. Kami dari kelompok Ibu Gesit. Proses pembelajaran yang berkualitas itu yaitu belajar sambil bermain yang berpusat pada anak, yaitu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang menciptakan suasana aman dan melibatkan orang tua. Yang kedua, 2 contoh kemitraan dengan orang tua. Yang pertama, pemberian makanan tambahan, misalnya seperti mengadakan cooking class. Yang kedua yaitu parenting dengan mendatangkan orang tua sebagai narasumber. Pertanyaan yang ketiga yaitu 2 contoh kegiatan dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Yang pertama yaitu kunjungan ke pabrik pembuatan tahu dan tempe. Yang kedua kunjungan ke kantor polisi, kantor pos dan lainnya. Ya, terima kasih. Bu, apa yang namanya? Oh, Ibu Gesit. Ya. Kira-kira ini betul semua apa salah semua, Bu? Ya, betul. Ya. Karena banyak sekali. Kemarin bagaimana proses pembelajaran yang berkualitas? Kemarin apa, Bu? Ada prinsip, ada karakter, ya kan? Ada pendekatan yang harus dilakukan. Kalau sudah karakteristik anak, kemudian prinsip dan pendekatannya semua sudah kita lakukan. Kira-kira pembelajarannya menyenangkan nggak, Bu? Menyenangkan. Efektif nggak? Efektif. Ya. Kemarin sudah kita bahas itu. Kemudian sebutkan 2 contoh kemitraan dengan orang tua yang sudah ibu-ibu lakukan di satuan PAUD. Banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Banyak. Dan itu pun berbeda-beda. Tapi yang jelas di sini ada parenting. Semua sekolah sudah melakukan parenting, Bu? Sudah. Kemudian menyerahkan pemberian makanan tambahan ke orang tua untuk mengelola? Sudah juga. Ya kan? Kemudian kalau ada kunjungan, orang tua boleh ikut nggak, Bu? Boleh mendampingi. Ya. Paling tidak kalau mereka misalnya kita keluar, mereka mendampingi, paling tidak mereka membantu kita kan, Bu, jagain anak-anak. Ya. Nah, kemudian contoh kegiatan dukungan pemenuhan layanan esensial AUD di luar pendidikan.
Contohnya di sini ada yang menulis kunjungan seperti ke Krip ya Bu ya, kunjungan ke pemadam, kunjungan ke ke kantor polisi, pos atau pos. Sudah Ibu lakukan? Sudah. Dan kadang-kadang orang tua itu kan juga kepinginnya keluar kan Bu. Kapan ya Bu kita anak jalan-jalan? Kadang yang nggak pengen anaknya Bu, orang tua yang ingin. Iya. Apalagi kalau sudah ayo besok kita kunjungan, kita mau ke mall belanja. Wah, orang tuanya sudah siap-siap semua. Dan minimarket yang di samping yayasan aja orang tuanya rame yang belanja Bu. Apalagi kalau sudah ke mall. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan rutin seperti imunisasi, pemberian imunisasi, kemudian memberikan apa Bu? Vitamin. Ya, itu di luar apa Bu? Di luar pendidikan kan? Iya. Tetapi harus dilaksanakan di sekolah, di satuan pendidikan. Kalau dulu vitamin biasanya di mana? Posyandu, di puskesmas. Nah sekarang sudah di sekolah. Imunisasi juga sudah. Biasanya gabungan Bu dari posyandu di sini, beberapa posyandu gabungan dilakukannya di rumah. Apalagi waktu zamannya COVID Bu, sudah Bu bisa bayangin kalau ada anak yang kena satu, kita semua di apa Bu? Apa namanya itu Bu? Iya, semua Bu di apa tuh namanya itu? Nah, iya, semua di sudah pada yang kena satu. Pokoknya kalau tidak ada telepon, halo Bu, kami 881, iya. Dari mana? Dari puskesmas sudah deg-degan. Kira-kira kita ini kena apa enggak? Ya, tapi itulah kebesaran Allah ya Bu ya. Yang selanjutnya, tepuk tangan dulu buat semua kelompok nih. Hebat. Bu, kita harus breaking dulu sebentar yuk. Tadi biar semangat Bu, karena sudah tambah sore kayaknya kita tambah ngantuk ya. Refleks berdiri. Ya Bu. Oke, lagunya yang tadi masih hafal Bu? Masih ya? Saya carikan dulu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, tiki tiki bam bam, tiki tiki boom, bam bam boom boom, tiki tiki bam bam boom. Ya. Terima kasih. Lanjut. Ya. Nah, ini Bu. Kira-kira jawaban Ibu tadi ada semua nggak di sini? Ada. Perencanaan proses pembelajaran yang efektif tadi ada. Kemudian pendekatan, muatan belajarnya mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Siapa yang tahu aspek perkembangan anak itu ada berapa? Apa aja Bu? Sebutkan. Aspek perkembangan anak. Apa? Fisik motorik. Terus nilai agama. Kemudian sosial emosional. Apa lagi? Bahasa. Baru kognitif. Nah itu Bu dikembangkan semua. Bu jangan lupa aspek perkembangan anak. Ya. Oke. Kemudian melakukan apa Bu? Ini asesmen yang baik. Nah kemudian kemitraan dengan orang tua. Kemitraan dengan orang tua Bu, adanya interaksi, komunikasi dengan orang tua seperti apa Bu? Kelas orang tua, parenting, komite sekolah, melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah. Kemudian penguatan peran dan kapasitas orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar. Nah, itu tadi Bu, misalnya ada psikolog, ada dokter, ada tentara, ada polisi. Kita jadikan narasumber buat anak-anak. Nah, yang selanjutnya dukungan pemenuhan layanan esensial. Bu, apa yang kita lakukan?
Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ibu, yang diukur apa coba? Tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, terus lingkar lengan. Lingkar kepala berapa bulan dilakukan? 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan sebulan. 3 bulan dulu. 3 bulan. Karena kalau 1 bulan itu belum ada perubahan. Kecuali kalau memang anak itu punya misalnya kayak apa ya Bu? Kalau yang kepalanya besar tuh apa? Nah, hidrosefalus ya. Karena kalau baru 1 bulan tuh kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Nah, itu Bu sudah kita lakukan. Dicatat nggak Bu? Dicatat. Kalau nanti ada petugas puskesmas datang, biasanya di DTK, mereka memberikan vitamin. Nah, mereka kan biasanya tanya Bu, bulan kemarin beratnya berapa gitu ya kan? Nah itu. Kemudian penerapan PHBS melalui pembiayaan sehari-hari. Apa itu Bu? PHBS? Nah, cuci tangan termasuk Bu? Ya, sudah kita lakukan tiap hari kan Bu? Bahkan anak-anak itu main apa Bu? Main air, main sabun. Iya, saking bersihnya. Gitu. Iya. Ya. Nah, penerapan karena pembiasaan, karena dibiasakan tiap hari sebelum makan harus cuci tangan. Kalau habis melakukan kegiatan harus cuci tangan, gitu. Nah, kemudian pemberian makanan tambahan. Kemudian ketersediaannya fasilitas sanitasi dan air bersih. Karetnya mengalir nggak Bu? Mengalir. Ya harus mengalir karena kalau tidak mengalir bisa ada apanya Bu? Jentik nyambung. Kemudian airnya bersih tidak, gitu. Nah seperti Bu Titi tadi bilang, kadang-kadang sudah sekarang air galon karena sekarang itu PDAM juga memang kalau kita baunya udah bau kaporit gitu. Kalau di rumah malah air sumur lebih jernih, lebih bersih daripada PDAM Bu. Ya di rumah tuh sebulan cuma bayar 35.000 aja karena memang pakai air sumur gitu ya. Nah kemudian kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Nah Ibu, pemantauan perkembangan anak tetap kita lakukan. Gurunya kan Bu yang melakukan? Iya. Ya. Kemudian penerapan PHBS melalui pembiasaan kita lakukan kan Bu? Iya. Ya. Sama Bu ini fasilitasnya semuanya. Nah terus fasilitasnya apa Bu? Pengelolaan. Selain ini Bu, kepemimpinan. Ada lagi Bu, makanya saya tulis dan lain-lain. Kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya itu terkait dengan sumber daya itu apa Bu? Selain sarana prasarana dan gurunya kan Bu. Kira-kira sekolah itu kalau ada misalnya nih ada pelatihan, ada seminar, gurunya boleh ikut nggak Bu? Boleh. Karena untuk apa Bu? Untuk dapat ilmu. Iya, meningkatkan ilmu kita. Karena apa Bu? Kalau kita merasa sudah yang dipakai itu aja. Ya, karena setiap itu berubah. Kemarin saya di kelas banyak yang disampaikan, banyak yang dirubah. Banyak yang tidak terpakai lagi, permen-permen itu banyak yang sudah nggak terpakai lagi. Jadi ya, oke. Nah, Ibu, strateginya. Strategi percepatannya melalui PAUD HI. Ini sudah kita laksanakan di sekolah masing-masing? Sudah. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui ada kartu KNS. Kalau dulu ya Bu ya, sekarang buku PINK. Nah, kemudian tujuannya apa Bu? Deteksi dini secara rutin. Jadi kalau ada anak yang memiliki kelainan seperti stunting, bisa kita cegah kan Bu? Nah, kalau dulu tidak kan Bu, karena itu pekerjaannya puskesmas, dinas kesehatan. Nah, sekarang sudah dimasukkan lagi ke kita. Nah, karena itu tadi PAUD HI Bu terintegrasi. Kemudian pemberian makanan tambahan yang bergizi, Ibu. Nah, kemudian edukasi bagi orang tua tentang gizi dan pola asuh. Kemudian kemitraan dengan puskesmas, kader posyandu dan dinas terkait. Kemudian kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan harus diapa Bu? Dirujuk. Karena di sini juga pernah Bu begitu diperiksa kupingnya ternyata ada ketinggalan kata enggak. Ya, karena mungkin anak ini takut gitu ya.
Jadi pada saat diperiksa, dokternya kaget, Bu, coba lihat ada cairan di dalam. Akhirnya apa Bu? Kita rujukan, kita adukan ke orang tuanya, dikasih surat itu sama dokternya, baru dirujuk ke fasilitas kesehatan bila diperlukan. Karena ya itu kalau sampai berlarut-larut anaknya takut nggak ngomong, orang tuanya juga nggak tahu ya kan. Nah itu perlunya pemeriksaan. Nah di sini Bu, peran pendidik PAUD menjadi fasilitator pendidik dan kesehatan anak, memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya, melakukan komunikasi efektif dengan orang tua, mencatat dan melaporkan data perkembangan anak secara berkala. Tapi tujuannya melalui stunting, PAUD HI disatukan meningkatkan deteksi dini resiko stunting, meningkatkan status gizi dan kesehatan anak usia dini, kemudian mendorong pengasuhan yang optimal, memperkuat layanan PAUD HI, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, membentuk perilaku hidup sehat sejak usia dini. Kira-kira menurut Ibu, antara program penurunan stunting dan PAUD HI itu terkait nggak Bu? Terkait. Kenapa Bu? Kok bisa terkait ya gitu? Kenapa Bu? Coba ada yang bisa bantu saya? Kenapa? Kok bisa terkait itu kenapa ya? Bisa nggak sih nggak dikait-kaitkan? Kenapa harus terkait? Kenapa Bu? Karena ya tujuannya sama. Terus yang kita tangani anak usia berapa Bu? Kalau PAUD itu usia berapa? 0 sampai 6? Kadang ada yang lebih 7 tahun. Nah ini Bu, kalau anak SMA terkait nggak dengan PAUD HI? Tidak, karena kita menangani anak usia dini, usia 0 sampai kalau ada yang TTA tadi seperti Bu Dina bilang 1 bulan sudah dititipkan, ya kan? Sampai 6 tahun, ada yang 7 tahun. Ya karena memang PAUD HI ini terkait dengan anak-anak usia dini. Kalau sudah besar, baru dicegah stuntingnya, kira-kira bisa nggak? Nah, karena memang dari kecil itulah pencegahan yang terbaik. Lebih baik mencegah daripada sudah ada istilah itu. Makanya kenapa PAUD HI dan penurunan program stunting ini terkait di satuan pendidikan. Ya. Nah, kesimpulannya Bu. Program penanganan stunting melalui PAUD HI di satuan pendidikan memiliki peran strategi dalam mempercepat dan pencegahan stunting. Nah, Bu. Ya kan Bu? Melalui PAUD HI. PAUD HI itu sebenarnya apanya Bu? Layanannya, ya kan? Layanan, dalam bentuk layanannya. Nah, kemudian melalui kombinasi pendidikan, kesehatan, intervensi nutrisi, PAUD HI dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak dan mengurangi angka stunting di masa depan. Ibu tahu, untuk tingkat nasional, itu data stunting itu 14% seluruh Indonesia. Kemudian untuk Balikpapan itu 29% stunting, angka stuntingnya Bu. Tinggi nggak? Tinggi masih. Nah makanya PAUD satuan pendidikan diharapkan memberikan ini Bu semua, biar bisa apa Bu? Itu tadi menurunkan percepatan. Karena memang dukungan kita itulah yang, karena PAUD di Balikpapan kan banyak ya Bu ya. Nah itu posyandu, kader posyandu, karena terkait dengan anak usia dini. Kemudian konsisten dan kolaborasi, keterlibatan semua pihak, baik itu pendidik, orang tua, tenaga kesehatan, instansi yang terkait, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program penurunan stunting. Benar nggak Bu? Benar. Kita menyerahkan saja ke orang tua nggak tahu pendidikan tentang stunting, kira-kira gimana Bu? Ya,
Terus kita hanya menyerahkan ke sekolah, puskesmas nggak tahu-tahu, bisa nggak Bu? Ya, jadi makanya ada PAUD HI itu Bu. Holistic integrasi. Nah, itu Bu. Ya, kita berusaha ya Bu, memberikan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Nah, ada refleksi. Ada yang bisa bantu saya? Apa yang harus dipersiapkan oleh satuan PAUD untuk mempercepat penurunan stunting melalui PAUD HI dapat berjalan lebih efektif? Ada yang bisa bantu saya? Oh ya, silakan Bu Siti. Untuk di persatuan PAUD kami yaitu melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk pendidikan dan tenaga kependidikan, integrasi layanan pendidikan seperti penambahan gizi untuk kesehatan, pengasuhan dan perlindungan anak secara terintegrasi. Ya, terima kasih Bu Siti. Bu, sekarang untuk nik anak, ya, untuk anak, kita harus pastikan ada nggak? Harus. Kalau dulu kita enggak, karena dulu nggak ada dapodik Bu. Iya, ada padamu dari padamu negeri atau apa gitu, pokoknya dari kesini-sininya sampai dapodik. Nah, kalau kita ngisi dapodik dari nik bisa masuk nggak Bu? Bisa. Nggak bisa. Niknya double aja Bu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, akhirnya layanan itu semua dilaksanakan di satuan PAUD. Ya Bu ya, pengasuhan, perlindungan. Perlindungan contohnya seperti apa Bu? Perlindungan ke anak. Nah, perlindungan dari bullying, dari tindak kekerasan, ya. Tetapi sebenarnya kalau tindak kekerasan Bu, ya mohon maaf, betul, mudah-mudahan yang sampai terjadilah di anak didik kita, keluarga kita. Sebenarnya yang melakukan siapa Bu? Orang Orang terdekat. terdekat. Iya. Pelecehan seksual apa segala macam itu semua orang terdekat, bukan orang jauh. Nah, kita berusaha untuk memberikan perlindungan itu kepada anak. Paling tidak di satuan PAUD kita bebas bullying. Tetapi sebenarnya masih ada nggak Bu kalau anak-anak hari-hari itu? Masih. Iya, namanya anak-anak. Iya. Karena lingkungan anak-anak di rumah, setiap anak itu beda-beda Bu. Kalau dia ngumpulnya sama orang dewasa, kata-katanya gimana Bu? Dewasa. Kadang-kadang kebun binatang keluar kan Bu? Iya. Iya. Tapi anak yang tinggal mungkin sama mamanya aja cuma diem aja. Ada juga kan Bu? Iya. Jadi lingkungan itu juga mempengaruhi. Nah, di sekolah pun mempengaruhi nggak Bu? Mempengaruhi juga. Bullying itu kadang masih terjadi Bu. Kadang-kadang kalau marahnya teman, oh aku tuh bilangnya bodoh gitu. Masih bullying kan sebenarnya itu. Iya. Nah, tetapi di sinilah gunanya peran pendidik, ya, memberikan pengertian ke anak-anak kita bahwa kata-kata itu tidak baik. Nah, Bu, mari bersama wujudkan generasi emas bebas stunting melalui layanan PAUD HI yang berkualitas. Tepuk tangan dulu Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Bu, kalau sudah ada kata-kata terima kasih berarti sudah selesai ya Bu ya. Ya, ini tim saya Bu. Yang paling tua saya, yang lainnya muda-muda. Masih ada 2 anak gadis. 3 ya? 3 anak gadis. Nah, ya Bu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat semua.